tea time. Oke, tea time. Tapi Ari menyenangkan sekali di rumahnya. Thank you very much. Di mana-mana mainan. Ini sebenarnya masa kecil saking bahagianya sehingga keterusan atau apa yang kalau kita bicara mengenai motivasi yang akhirnya menjadi bakat dan kemudian profesi, hobi, lifestyle. Jadi kalau kita mau flashback gitu Mbak ya, kita mau flashback ke masa kecil saya memang, sorry to say, keluarga kami memang belum dulu secara kestabilan ekonomi, jadi memang untuk membeli mainan gitu, padahal anak kecil sedunia gitu ya, itu kan pasti pengen mainan. Jadi kita memang belum ke arah sana beliin mainan buat aku kecil gitu ya. Tapi alhamdulillah saya dikaruniai seorang bapak yang selalu menepuk pundak saya yang bilang, udah kamu jangan sedih, kita bikin aja. Nah di situ mulai terbiasa bikin mainan sendiri, walaupun masih sederhana ya, tapi di situ udah mulai berkenalan dengan paku, lem, palu, bahkan cutter. Masih ingat nggak mainan pertama yang dibikin waktu kecil? Mobil-mobilan. Itu dari apa? Dari kayu. Biasanya dari jeruk. Ya, itu kan jeruknya pakai roda. Dulu tuh kita kalau di pasar tradisional kita suka lihat ada peti-peti bekas yang dibuang di tempat sampahnya, peti bekas telur apa gitu ya. Itu kayunya kata papa enak buat diserut, buat diraut, buat ditempel, itu enak. Nah, itu sejak umur berapa waktu itu, Ari? 4 tahun. 4 tahun udah pegang pisau, cutter dan bahkan dulu di TK, yang lainnya teman-teman TK aku pakai gunting-gunting Hello Kitty apa gitu, boya-boya lucu. Saya udah pakai cutter. Sampai sempat dipanggil sama guru. Papa tuh dipanggil sama guru, Pak, ini anaknya kok pakai cutter? Nanti bahaya nih. Nanti bahaya, orang yang lain pakai gunting lucu kayak gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, kata Bapak, udah sering kok dia di rumah, ya asal diawasi aja kayak gitu. Dan itu terus menerus seperti itu. Terus terbiasa. Banyak dong mainan yang dibuat waktu. Banyak, bahkan dari kecil saya udah ada otak bisnis. Jadi teman saya melihat mobil-mobil bikinan saya yang masih sederhana itu tertarik, saya bikin lagi, saya jual. Dengan harga anak kecil waktu itu dulu tuh. Ya itu udah terpupuk kayak gitu. Yang paling disukai waktu kecil itu bikin mainan apa? Oh gini, ini ada kejadian menarik. Waktu SD kelas, kalau nggak salah kelas 3, itu ada kelas prakarya gitu ya. Prakarya, kalau dulu stereotipnya anak SD bikin prakarya mungkin dari korek api cas yang ini jadi frame. Atau korek api kotaknya dibungkus kertas kado jadi ruang tamu miniatur gitu ya. Saya dulu sofa, kursi. Betul, itu stereotip anak SD dulu. Saya sudah bikin pesawat tempur yang rodanya tuh bisa keluar beneran, ceruk. Nah itu pas dinilai sama guru tidak percaya. Ini pasti nggak mungkin. Kamu yang bikin. Ini papa kamu yang bikin. Nah bener. Lalu dipanggil lagi papa ke SD. Sampai Ari kecil tuh nangis. Papa kok aku nggak dipercaya. Sampai prakarya saya di rapot tuh merah. Saking gurunya tuh nggak percaya. Tapi sekali lagi papa nenangin aku, bilang nggak apa-apa, someday orang akan percaya apa yang kamu buat. Iya, dan sekarang ini semua hasil karya Ari loh ini. Tapi serem-serem ya, ini ada pocong sama ada banyak yang bilang, Mas, dan yuk kok gore sekali orangnya, bloody sekali. Enggak kok, terbukti saya bikin yang lucu-lucu. Iya, ada minions juga. Tapi Ari ini kan berarti dari kecil talenta, kreativitas dan jiwa seninya itu kan sudah sudah sangat baik dan berkembang dan sophisticated. Kalau kita lihat ini ya tidak ada bedanya dengan apa yang kita tonton di film-film Hollywood ya. Itu dari kecil pendidikannya memang sudah diarahkan untuk ke situ atau hanya otodidak dan melihat dan mencontoh? Kalau saya bilang, menurut saya, mungkin ada unsur talent, bakat gitu ya. Tapi sebenarnya lebih kuatnya condong ke arah keterbiasaan kita masa kecil. Nah kebetulan Papa itu ada di ranah yang sama, seni rupa dan desain. Beliau tuh pendiri WPAP, Weda Pop Up Portrait, Pop Art asli Indonesia. Nah memang dari kecil terbiasa melihat Papa bikin ilustrasi, bikin drawing, bikin lukisan, bikin patung kadang-kadang. Diajarin sih enggak. Seingat saya tuh nggak diajarin bikin manusia gini ya. Tapi karena sering lihat, itu saya, wah berarti keterbiasaan nih. Makanya sekarang saya di rumah ini juga saya ulang sejarah bahwa saya membiasakan anak-anak istri saya untuk misalnya sesimpel menggambar.
gitu. Karena technical skill itu atau keterampilan teknis kan memang harus dimiliki ya dari segi proporsi, misalnya seperti membuat kotak telepon itu. Itu ada unsur sculptingnya sebagai pematung, tapi juga ada seni rupanya. Dan kemudian kalau kita lihat seperti Alien Predator itu ada imajinasi dan ini ya make up juga kan. Sebenarnya Ari itu kalau mendeskripsikan dirinya, ada pematung, ada desainer, makeup artist, motret juga kan gitu ya, musik juga. Ya saya bingung 360 derajat nih. Mungkin bisa dirangkum semuanya jadi apa ya? Jadi satu kata, intuisi dalam dunia visual, dan itu harus diperjuangkan. Selama ini pengalaman pribadi bahwa dalam berkarya kita selalu ketemu masalah. Ya bukan berkarya atau hidup pun penuh masalah gitu ya. Tapi di skup berkarya itu selalu ada masalah. Cuman yang jadi kenyamanan saya selama ini dalam berkarya, otak saya dilatih untuk mencari solusi. Misalnya bikin ini, kok nggak keras-keras, kok nggak kering-kering, solusinya apa? Nah jadi saya bilang ke teman-teman mahasiswa bahwa bukan gue jago segala-galanya, tapi gue jago berbuat salah. Karena salah baru benar. Salah baru benar. Dan motivasinya itu biasanya bisa memamerkan karya, dinilai, berkompetisi dengan yang lain, dan kemudian mendapat penghargaan itu. Iya. Apalagi puncaknya apresiasi juara 1, juara 2, itu menyenangkan sekali. Dan sekalian pembuktian bahwa dunia cosplay itu bukan dunia yang cuma senang-senang ketawa ketiwi, lalu berpenampilan aneh-aneh, enggak kok. Kalau saya tuh bayangannya seperti anak-anak muda di Jepang ya, di Tokyo, Harajuku dengan rambutnya yang anime dan lain sebagainya. Itu kan salah satu luapan mereka, ekspresi mereka. Aku pengen tampil lain sekali-sekali gitu loh. Itu. Sampai sekarang masih merasakan keinginan itu? Masih. Nggak tahu, umur saya udah 41 tahun, tapi kok masih gitu ya. Pengen jadi. Oke, kita minum lagi sebentar. Oke, monggo.